Oke, kita buka dulu RPS ya. RPS. Jadi kalau sesuai dengan RPS, pertemuan ke-6 berarti di CKP sudah CKP 12 ya, 12, 13. 12, 13 ya teman-teman ya. Jadi kita belajar tentang PPN sih ya, PPN dan juga tentang PPH ya. Juga pajak daerah, pajak daerah juga ya, sudah masuk ya pajak daerah. Nanti pajak daerah slide-nya sudah ada. Nanti kita lihat kecukupan waktunya ya. Tapi memang pajak daerah ini sebenarnya tambahan. Fokus saya sebenarnya di hukum pajak ini lebih kepada hukum acara ya teman-teman ya. Hukum acara yaitu kaitannya dengan KUP dan juga upaya hukum pajak ya, dan sedikit tentang PPN dan PPH. Jadi pajak daerah itu tambahan aja ya. Nanti mungkin saya jelaskan secara singkat saja ya teman-teman. Itu ya. Nanti di pertemuan besok terakhir ya untuk sub CPN ke-13 dan 14 kita bahas tentang upaya hukum dan hukum acara di pengadilan pajak ya. Oke. Itu tadi tentang RPS. Jadi kita langsung aja ke PPN, tapi saya ingin PPN yang di Undang-Undang Cipta Kerja dulu ya. Jadi biar teman-teman tahu gambaran terkini dari pengaturan PPN ya teman-teman ya. Oke. Ini saya share, nanti teman bisa baca di bisa download filenya ya. Oke, ini kok ada ginian sih. Oke ya. Ngilangin ini gimana nih? Oh ini ya. Oke, siap. Jadi untuk materi teman-teman bisa lihat ya tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini sengaja saya sampaikan. Di RPS sebenarnya belum ada, tapi ini penting. Kenapa di RPS belum ada? Memang karena belum diupdate ke RPS ya. Harusnya sudah ada tentang Undang-Undang Cipta Kerja klaster perpajakan ya, yang sekarang statusnya sebenarnya masih dalam kondisi transisi ya, karena adanya putusan MK yang menyatakan inkonstitusional bersyarat ya. Tapi gimana statusnya masih berlaku ya, tentunya masih berlaku, tapi kita menunggu nanti bagaimana pelaksanaan dari putusan MK, yaitu harus diperbaiki dalam jangka waktu 2 tahun. Ya, kemarin kita sudah lihat adanya Undang-Undang P3 ya, yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan dalam rangka implementasi dari putusan MK ya. Tapi dapat saya sampaikan untuk klaster perpajakan memang Undang-Undang Cipta Kerja ini relatif tidak terlalu banyak permasalahan ya, karena memang isinya sebagian besar mempermudah ya, mempermudah wajib pajak ya. Jadi beda dengan klaster-klaster lain ya, terutama di bidang ketenagakerjaan yang paling banyak mendapatkan protes ya. Untuk bidang perpajakan ini banyak, nanti kita lihat ya, materi-materinya memang cenderung memberikan banyak ya kemudahan-kemudahan ya buat pengusaha, buat wajib pajak gitu ya teman-teman ya. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini diresmikan ya atau diundangkan ya, setelahnya diundangkan pada tanggal berapa? Pada tanggal 2 November 2020 ya, dengan nomor 11 ya. Jadi Undang-Undang nomor 11, lengkapnya Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ya. Ya teman-teman ya. Kemudian apa saja yang berubah landasan filosofisnya dulu ya. Jadi kalau kita baca sebuah undang-undang, kita untuk mengetahui ya landasan filosofisnya ataupun landasan sosiologisnya ya, yang menjadi latar belakang diundangkannya ya suatu suatu undang-undang gitu ya. Kita bisa lihat di latar belakangnya ya. Ini yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja klaster perpajakan
Tujuannya adalah untuk memperkuat ekonomi ya. Salah satunya dengan cara ya penyerapan tenaga kerja yang seluas-luasnya. Maka dilakukanlah perubahan terhadap undang-undang di bidang perpajakan sekaligus atas tiga undang-undang ya. Undang-undang KUP, undang-undang PPH dan undang-undang PPN ya. Jadi satu kali dayung, dua tiga pulau terlampaui itu ya. Prinsipnya ekonomis, efisien dan efektif dalam penyusunan undang-undang Omnibus Law ini ya. Ya teman-teman. Kemudian juga tentunya tujuan utama dari hukum pajak adalah untuk kepatuhan ya, kepatuhan pajak dan juga meningkatkan penerimaan pajak yang kemarin-kemarin sudah kita sering bahas ya. Mas Randy ya. Mas Randy lagi di mana nih? Di kampus sebenarnya. Kayaknya kampusnya sekali aja tuh ya. Habis itu langsung Zoom lagi ya. Saya juga waktu itu ke kampus tapi kok malah Zoom semua mahasiswanya. Jadi kayaknya enak Zoom aja ya. Lebih efisien juga ya. Sekali-sekali boleh lah ya. Tapi kalau mau ketemu kompak gitu ya. Ngumpul semua, kalau ada yang Zoom, ada yang itu kayaknya aneh gitu ya. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk klaster perpajakan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini ya tadi ya dimaksudkan untuk ya 4 hal, yaitu investasi, pendanaan investasi ya. Ini untuk Undang-Undang Cipta Kerja secara umum ya, termasuk juga di bidang perpajakan tentunya ya. Kemudian tadi untuk meningkatkan tax compliance ya, yang kemarin sudah kita bahas, yaitu sikap kondisi wajib pajak yang ya sudah sesuai dengan ya undang-undang baik material maupun formilnya ya teman-teman. Kemudian tentunya meningkatkan kepastian dan menciptakan keadilan dalam iklim berusaha. Bagaimana penjabarannya coba kita lihat pelan-pelan ya. Jadi untuk pendanaan investasi ya dalam rangka tujuan ya capaian meningkatkan pendanaan investasi itu dijabarkan dengan penurunan tarif PPh Badan. Ini ya teman-teman ya. Jadi kalau kita mengacu ke Undang-Undang Cipta Kerja, sebenarnya untuk tarif PPh Badan di tahun 2022 ya, tahun ini ya, ini dia adalah 20% ya. Tapi kemudian kita dapati ternyata tarif 20% ini anulir ya, atau dirubah, direvisi di Undang-Undang HPP. Nanti kita lihat Undang-Undang HPP-nya ya. Jadi memang seperti itu kondisinya. Ternyata berubah-ubah juga ya, yang tadinya niatnya di Undang-Undang Cipta Kerja 20%, ternyata kembali lagi ke tarif 22% ya teman-teman ya. Ini tujuannya apa? Pendanaan investasi ya. Tapi secara umum sudah jauh lebih rendah ya dibandingkan tarif sebelum Undang-Undang Cipta Kerja maupun Undang-Undang HPP ya. Sebelumnya kan di angka berapa persen? 25% ya. Sekarang di angka 22%. Itu ya. Kemudian juga penurunan tarif PPh Badan tadi ya, penurunan tarif PPh Badan, penghapusan ya PPh atas dividen dari dalam negeri ya. Tentunya ini sudah dapat kita lihat ya, rasionalitasnya dalam rangka meningkatkan penanaman ya, penanaman modal ya di dalam negeri. Berikutnya ya, penghasilan tertentu termasuk juga dividen dari luar negeri juga tidak dikenakan PPh sepanjang diinvestasikan di Indonesia. Jelas ini ya sebuah stimulus ya, sebuah rangsangan ya, pemicu ya agar orang mau menginvestasikan ya dananya, penghasilannya, termasuk juga dividennya ya yang diperoleh dari luar negeri untuk diinvestasikan di Indonesia. Itu ya teman-teman. Kemudian juga pengaturan non objek ya untuk ya sektor-sektor usaha yang perlu yang akan menyumbangkan kontribusinya bagi perekonomian ya, yaitu koperasi ya. Termasuk juga ya dana haji yang dikelola oleh ya badan BPKH ya, yang mengelola dana haji lah dia. Ya teman-teman ya. Kemudian juga diberikan penyesuaian tarif bunga ya PPh pasal 26 atas bunga ya, tentunya tujuannya tadi itu ya untuk ya masuknya dana ya, karena
dengan penyesuaian tarif bunga PPh pasal 26, yaitu bunga PPh atas bunga yang dibayarkan kepada lawan transaksi di luar negeri. Kemudian juga ya penyertaan modal dalam bentuk aset ya, atau inbrank juga tidak terutang PPN ya. Dapat kita lihat di sini tentunya ya, secara rasionalitas memang ya tujuannya adalah tadi itu ya menggalakkan gitu ya, mempermudah ya, menstimulus agar penyertaan modal itu menjadi lebih diminati ya. Saya kira itu ya teman-teman. Kemudian yang kedua, untuk tujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak ya, maka di sini ada dua norma yang diatur ya, yaitu relaksasi pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak gitu ya, ada relaksasi ya. Seperti apa relaksasinya nanti kita lihat ya. Salah satunya juga dengan PPN final ya. Tapi PPN final ada di Undang HPP. Nanti kita lihat ya seperti apa relaksasinya. Kemudian sanksi-sanksi di sini terutama ya diatur ulang ya. Artinya ditetapkan sanksi yang lebih rendah daripada sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja ya. Terutama untuk sanksi administrasi ya, termasuk juga imbalan bunga ya teman-teman. Kemudian untuk kepastian hukum apa saja poin-poinnya? Di sini ada 7 poin ya. Yang pertama kaitannya dengan penegasan ya, bahwa warga negara Indonesia maupun warga negara asing ya tidak memandang kewarganegaraannya selama dia lebih dari 183 hari di Indonesia, dia menjadi subjek pajak dalam negeri ya, penegasan ini ya. Yang kedua, pengenaan PPh bagi warga negara asing ya, warga negara asing ya, misalnya warga negara Amerika, warga negara Rusia ya, atau warga negara Cina ya, yang merupakan subjek pajak dalam negeri ya, dengan keahlian tertentu. Nah, ini ya. Jadi kalau dia merupakan warga negara asing ya, yang merupakan subjek pajak dalam negeri, tapi dia memiliki keahlian tertentu, maka ya hanya penghasilan dari Indonesia saja yang dipajaki ya, walaupun dia nantinya sudah ya berdomisili di Indonesia gitu ya, lebih dari 183 hari. Ini merupakan fasilitas ya. Jadi saya lihat ini semacam fasilitas ya, dalam rangka apa? Tentunya dalam rangka ya alih ataupun transfer knowledge ya, transfer teknologi, di mana warga negara yang memiliki keahlian tertentu tersebut diberikan fasilitas, yaitu hanya dipajaki atas penghasilannya yang ada di Indonesia saja. Ya teman-teman ya. Berikutnya, warga negara Indonesia yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari, sebaliknya ya, dia juga ya menjadi subjek pajak luar negeri. Ini sebenarnya penegasan ya. Penegasan dari asas domisili yang memang sebelumnya sudah ada di Undang-Undang PPh ya, Undang-Undang PPh. Lihat teman-teman ya. Kemudian batubara menjadi BKP ya, menjadi barang kena pajak. Artinya terutang PPN ya teman-teman ya. Sebelumnya dia tidak terutang PPN. Ya. Ini tentunya untuk keadilan ya. Keadilan buat siapa? Keadilan buat masyarakat tentunya ya. Agar bisa negara bisa memajaki penyerahan batubara gitu ya. Karena penyerahan barang-barang selain batubara juga dipajaki gitu ya teman-teman ya. Itu asas keadilannya. Sebenarnya juga termasuk juga keadilan untuk pengusaha batubara juga ya teman-teman ya. Kenapa? Karena dengan dia dipajaki PPN-nya, dipungut PPN-nya, ya PPN masukan bisa dikreditkan gitu ya kalau buat pengusaha kena pajak gitu ya. Kemudian konsinyasi bukan termasuk penyerahan. Nah, ini juga sangat memudahkan tentunya ya. Kalau sebelumnya penyerahan ya kepada anak perusahaan ataupun kepada rekanan konsinyasi ya, itu merupakan penyerahan yang terkena BKP sehingga harus menerbitkan faktur pajak ya, dan juga administrasi pencatatan yang tentunya membebani ya, sehingga sekarang dengan adanya kebijakan ini di mana konsinyasi bukan termasuk penyerahan BKP, tentunya akan sangat memudahkan
buat pengusaha ya, pengusaha kena pajak. Kemudian non objek PPh, nah ini ya untuk sisa lebih dana badan sosial ya dan juga badan keagamaan ya. Ini penegasan ya, ini juga penegasan karena kalau kita lihat ya di sebelumnya juga memang untuk sisa lebih ini tidak merupakan non objek PPh ya selama dia ditempatkan lagi di badan tersebut ya, tidak di dibagikan gitu ya kepada ya pengurusnya ataupun diberikan kepada pihak yang tidak berhubungan dengan kegiatan badan sosial atau badan keagamaan tersebut. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian pidana pajak yang tidak diputus tidak lagi diterbitkan SKP. Nah ini ya. Ini belajar dari kasusnya ya Asian Agri ya. Karena sesudah ada pemidanaan dalam putusan ya pengadilan, dalam hal ini pengadilan Mahkamah Agung kalau tidak salah ya, karena sudah sampai tingkat kasasi, tapi kemudian diterbitkan lagi SKP, ya SKP KBT, surat keterangan pajak kurang bayar tambahan, yang akibatnya menjadi timbul ketidakpastian hukum ya, karena SKP KBT ini menjadi objek banding lagi ya, menjadi objek keberatan banding lagi ya, akhirnya kasusnya tidak selesai ya, bahkan di pengadilan pajak bandingnya ditolak, tapi ternyata bisa PK lagi ya, akibatnya kepastian kapan selesainya suatu kasus ya, yang kita tahu pemidanaan juga butuh waktu ya, bahkan bisa sampai 2-3 tahun ya, banding juga butuh waktu ya, bisa sampai 2-3 tahun lagi, apalagi sampai PK. Akhirnya sekarang untuk pemidanaan yang telah diputus tidak lagi diterbitkan SKP, tapi bisa langsung dieksekusi ya oleh jaksa penuntut umum, jaksa negara ya, gitu teman-teman ya. Kemudian juga ditegaskan tentang daluarsanya penerbitan STP. Jadi tidak boleh ada lagi STP yang terbit lebih dari 5 tahun ya, terhitung tentunya sejak ya tahun pajak ya ataupun masa pajak gitu ya. Kemudian STP dapat diterbitkan untuk menagih imbalan bunga. Nah ini ya. Jadi imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan misalnya karena putusan PK ya atau karena putusan MAP ya. MAP itu apa? Mutual agreement prosedur ya, misalnya kaitannya dengan sengketa tax treaty ya atau hal-hal lain ya, baik itu keputusan PK ya, termasuk juga keputusan banding tentunya yang memberikan imbalan bunga ya, yang tidak seharusnya yang mengkoreksi imbalan bunga, maka dapat ditagih dengan STP. Saya kira itu ya teman-teman ya, memang poin-poinnya saja. Kemudian apalagi yang berikutnya dalam rangka Undang-Undang Cipta Kerja dalam rangka melindungi iklim berusaha ya, ini sebagai tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja di bidang pemajakan, yaitu salah satunya diimplementasikan di dalam norma perumusan peraturan berupa pemajakan transaksi elektronik, yaitu dengan ditunjuknya ya platform ya untuk memungut PPN. Ini nanti ditegaskan lagi di Undang-Undang HPP ya. Yang dimaksud dengan platform ini juga termasuk ya marketplace-nya ditunjuk sebagai pemungut PPN gitu ya. Kemudian juga pengenaan subjek pajak luar negeri atas transaksi elektronik di Indonesia. Nah ini ya. Jadi ini terobosan lah gitu ya di bidang pemungutan PPN ya, pengenaan untuk di mana subjek pajak luar negeri atas transaksi elektronik di Indonesia juga ya dikenakan PPN gitu ya. Ini sebenarnya sudah diatur di undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 ya, atau Perpu Covid ya, Perpu Covid ya. Kemudian ditegaskan lagi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ya teman-teman ya. Undang-Undang nomor berapa tadi? Nomor 11 ya. Nomor 11 tahun 2021. Pencantuman NIK untuk pembeli yang tidak memiliki NPWP ya teman-teman, dalam faktur pajak. Itulah yang diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ya, mengenai pasal berapanya dari teman-teman bisa cari. Cipta Kerja ini adalah poin-poinnya saja gitu ya. Jadi memang sebagai penutup, Undang-Undang Cipta Kerja ini dimaksudkan untuk mendukung ya dan selaras ya untuk tujuan Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu dalam menciptakan lapangan kerja ya. Dan juga tentunya karena tadi ada fungsi kepatuhan
ya kepatuhan sukarela ini ya, yang nanti juga di Undang-Undang HPP lebih dipertegas dengan PPS-nya, maka diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Ya, itu ya teman-teman ya. Itu untuk Undang-Undang Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya. Ini biar langsung kita ke Undang-Undang HPP ya. Jadi poin-poinnya aja. Teman-teman sih bisa cari di banyak sosialisasi DJP ya, tapi ini memang tugas saya juga sebagai dosen ngasih tahu. Jadi kita langsung ke mana? Ke Undang-Undang HPP aja ya. Undang-Undang HPP. Teman-teman bisa lihat di Google Drive ya. Ini Undang-Undang HPP sudah ada PowerPoint-nya. PowerPoint ini saya dapatkan dari Direktorat Jenderal Pajak ya. Jadi selaras lah dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah. Jadi Undang-Undang HPP ya tidak terlalu banyak pasalnya sebenarnya, hanya 19 pasal ya dibandingkan dengan Undang-Undang KUP ya yang sampai 50-an pasal ya. Jadi lebih sedikit ya. Apa saja isinya? Ini ada 11 bab ya teman-teman ya. Ada 9 bab, sorry. Yang bab 1 tentunya tentang penjelasan ya, asas, tujuan dan ruang lingkup. Bab 2 juga tentang ketentuan umum ya. Bab 3 tentang PPH. Nanti PPH kita lihat ya. Dari Undang-Undang HPP ya. Kemudian PPN juga diatur ya, diatur ulang di Undang-Undang HPP ini ya. Kemudian juga khusus tentang PPS ya, program pengungkapan sukarela. Berikutnya ada pajak karbon yang belum juga implementatif ya, diundur lagi ya. Kemarin katanya bulan Juni ya, tapi ternyata diundur lagi sampai ya mungkin bulan Juli ya, atau bulan sesudah Juli ya. Kemudian tentang cukai juga ada ya. Jadi lengkap ini ya. Kita bahas satu undang-undang ya. Isinya all in one ya. Pajak-pajak yang ada di Direktorat di Kementerian Keuangan ya, di pemerintah pusat ya. Mulai dari PPN ya, KUP-nya ya, PPH-nya, PPN-nya ya. Pajak karbonnya, cukainya juga ada ya, teman-teman. Bab 1 tentang asas, tujuan dan ruang lingkup di sini dijelaskan ya di bab 1 ya. Asasnya ini ya, keadilan ya, kesederhanaan, efisiensi ya, kepastian kemanfaatan kepentingan nasional ya, dirumuskan dalam bentuk tujuan-tujuan yang lebih konkret ya, yaitu untuk menciptakan pertumbuhan ya, mengoptimalisasikan penerimaan negara, mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan kepastian ya, mereformasi administrasi ya dan kebijakan pajak. Berikutnya meningkatkan ya kepatuhan sukarela ya teman-teman ya. Apa saja yang diatur ya? Pertama terkait dengan PPH ya, yaitu merevisi sebagian dari Undang-Undang PPH ya yang diberlakukan untuk tahun pajak 2021. Jadi untuk ketentuan terkait dengan PPH berlakunya ya, sejak Januari 2021 ya, tahun pajak 2021. Untuk PPN baru diberlakukan di bulan April kemarin ya, yaitu terutama yang PPN terkait dengan kenaikan tarif menjadi 11% ya. Untuk KUP berlaku sejak tanggal diundangkan ya, jadi sejak tahun 2021 ya, bulan apa kemarin? Bulan November ya. Itu diundangkannya. Mana dia? Oh, enggak ada di sini ya. Kalau salah bulan November ya. Untuk pajak karbon ya ternyata juga belum berlaku juga ya. Untuk Undang-Undang Cukai, perubahan Undang-Undang Cukai juga berlaku sejak tanggal diundangkan. Ya teman-teman ya. Sekarang kita lihat di KUP apa saja yang ya diatur di Undang-Undang HPP terkait dengan KUP ya. Kemarin kita sudah belajar tentang KUP mulai dari pendaftaran ya 3M pendaftaran 3 fase ya. Fase self assessment, fase official assessment, dan terakhir fase penyelesaian sengketa. Untuk fase penyelesaian sengketa nantilah ya, mungkin pertemuan besok kita selesaikan, kita habiskan tentang penyelesaian sengketa yang ada di Undang-Undang KUP ya. Jadi apa yang diatur di Undang-Undang KUP Undang-Undang HPP terkait dengan perubahan Undang-Undang KUP, yaitu ya adanya ya perubahan dalam bentuk ya NIK
sebagai pengganti NPWP orang pribadi ya. Jadi yang diganti tentunya NPWP orang pribadi saja ya. Kalau NPWP badan ya dia tidak bisa digantikan dengan NIK ya, karena NIK ini yang memiliki adalah orang pribadi ya, manusia gitu ya, bukan badan hukum. Lihat teman-teman ya. Jadi sekarang sudah terlihat semakin mendekati progresnya ya. Jadi dapat kita lihat implementasinya dengan cara aktivasi ya, kalau saya lihat dengan cara aktivasi dari NIK ini. Jadi NPWP memang dihapus nanti, tapi nanti di setiap NIK ya di situ ada aktivasi apakah dia wajib pajak atau bukan wajib pajak. Jadi tidak benar yang menyatakan bahwa dengan adanya NIK sebagai basis data perpajakan berarti semua orang Indonesia yang punya NIK menjadi wajib pajak. Ternyata tidak ya. Nanti ada semacam aktivasinya ya. Jadi apakah NIK ini NIK A misalnya ya aktif atau tidak status wajib pajaknya nanti implementasinya kira-kira seperti itu. Tapi nanti kita tunggu aja bagaimana implementasinya. Kemudian di dalam undang-undang HPP juga ya sama dengan tadi undang-undang Cipta Kerja ada diskon-diskon ya. Diskon-diskon sanksi ya. Diskon-diskon sanksi yang tentunya semakin memperjelas tujuannya juga tidak lain adalah untuk ya memberikan kemudahan ya buat wajib pajak agar tidak perlu takut untuk comply dengan hukum pajak gitu kira-kira ya teman-teman ya. Contohnya apa? Ya. Sanksi pemeriksaan ya. Dan juga sanksi untuk WP yang tidak menyampaikan SPT dan juga sanksi untuk yang tidak membuat pembukuan. Jadi KUP misalnya ya untuk PPH kurang bayar ya yang kemudian dia diperiksa dan dikeluarkan surat ketetapan pajak kurang bayar, maka dia terkena kenaikan 50%. Ternyata di Undang-Undang HPP ya tidak dikenakan lagi ya, tapi dengan sanksi bunga per bulan ya. Sanksi bunga per bulannya itu menggunakan suku bunga acuan ya, dan ada uplift ya faktor 20% ya. Kemudian juga untuk PPH yang kurang dipotong, artinya ini untuk output ya. Jadi sanksi pemeriksaan ya yang tadinya 100%, kalau kena kurang bayar karena PPH output, PPH pemotongan dan pemungutan juga sekarang ya jauh lebih ringan karena tidak sampai 100% lah ya kalau pakai sanksi bunga per bulan ya, ditambah dengan faktor uplift ya 20% ya teman-teman ya. Kemudian juga untuk PPH yang dipotong tetapi tidak di-store yang sebelumnya sanksinya 100% mendapat diskon menjadi 75% ya teman-teman ya. Insan Agung hadir siap. Dicatat ya Mbak Salma ya. Mbak Salma apa siapa nih? Bagian juru catatnya. Kemudian PPN dan PPN yang kurang dibayar yang sebelumnya juga dendanya 100%, sekarang cukup dengan 75%-nya. Jadi sudah berkurang semuanya. Begitu juga untuk sanksi upaya hukum ya. Kalau dulu di Undang-Undang KUP apabila kalah di keberatan artinya tidak dikabulkan ya, tidak dikabulkan itu maksudnya ditolak keberatannya sehingga pajak yang harus dibayar menjadi sehingga jumlah pajak yang dibayar ya itu menjadi kurang gitu ya, maka dia dikenakan sanksi 50%. Di Undang-Undang HPP sanksinya berkurang menjadi 30% saja. Begitu juga untuk di tahap banding ya, yang tadinya kalau kalah di banding padahal pajaknya belum dibayar, maka dia harus bayar 100% sanksi dari jumlah pajak yang kurang dibayar ya, ditambah lagi 100% ya sanksi administrasi. Sekarang sanksinya cukup 60% saja. Dan ada pengaturan baru tentang PK. Di PK juga mengandung sanksi ya. Kalau dulu untuk PK tidak ada konsekuensi sanksi atas kekalahan ya wajib pajak di PK. Kalau sekarang ya, kalau wajib pajak juga melakukan upaya PK dan dia belum melakukan pembayaran pajak,
maka dia tetap terkena sanksi sebesar 60% sama dengan sanksi pada waktu banding. Ini yang baru ya teman-teman ya. Jadi PK sekarang juga kalau kalah kena sanksi ya. Jadi nggak bisa coba-coba lagi ya. Dulu kan karena nggak ada konsekuensinya PK, pokoknya PK kalah PK ya, mengakibatkan ya bertumpuknya kasus pajak di PK ya sampai di angka ya banyak sekali ya, sampai 5 ribuan ya, 5 ribuan atau berapa ya, sampai 5 ribuan kasus ya. Nah, kalau di pengadilan pajak kan ada sekitar 15.000, mungkin sepertiganya naik ke PK ya, gitu ya. Baik yang ada dari Direktorat Jenderal Pajak, terutama yang dari Direktorat Jenderal Pajak ya. Kalau dari Direktorat Jenderal Bea Cukai tidak banyak ya, di angka sekitar 100 sampai 300 berkas PK saja setahun. Yang pajak ini yang banyak ya, sampai tadi ya ribuan yang naik ke Mahkamah Agung. Ya teman-teman ya. Berikutnya apa? Tentang kuasa wajib pajak. Nah ini yang kemarin ya saya sempat singgung juga bahwa dengan adanya undang-undang ya HPP ya, sekarang kuasa wajib pajak itu sebenarnya jauh lebih mudah ya. Kuasa wajib pajak atau kuasa hukum ya, atau kuasa khusus ya. Ini syaratnya apa? Syaratnya adalah satu saja, yaitu memiliki kompetensi di bidang perpajakan. Jadi tidak harus konsultan ya, tidak harus konsultan. Selama dia memiliki kompetensi di bidang perpajakan, maka dia bisa menjadi ya bisa mewakili wajib pajak dalam penanganan ataupun di dalam administrasi perpajakan ya. Baik itu di level litigasi maupun non litigasi. Ya, jadi ini apa yang dimaksud dengan kompetensi di bidang perpajakan ya? Sertifikat ya. Nanti dijelaskan lebih lanjut di peraturan menterinya. Ya dapat saya sampaikan ini ya sertifikat ya. Sertifikat keahlian ya, sertifikat keahlian. Misalnya brevet ya, brevet itulah ya. Brevet A, brevet B, brevet C ya. Itu sudah bisa menjadi kuasa hukum, kuasa khusus wajib pajak yang mewakili wajib pajak ya. Tapi dikecualikan untuk ya wajib pajak untuk kuasa hukum yang merupakan suami, istri atau keluarga sedarah atau semenda 2 derajat ya teman-teman ya. Tidak perlu menunjukkan bukti kompetensi di bidang perpajakan. Saya kira itu untuk KUP. Jadi yang diubah tadi apa? Di KUP yang diubah tadi kaitannya dengan sanksi ya, dan juga kaitannya dengan NPWP dan juga kaitannya dengan kuasa wajib pajak. Kemudian untuk PPH, siap. Tanya sedikit boleh Pak? Oh boleh, Pak Ihsan ya? Iya Pak. Siap. Barusan mengenai kuasa wajib pajak Pak. Siap. Itu tidak, aturan itu seperti menegasikan peran konsultan pajak yang harus punya sertifikat konsultan pajak ya Pak. Betul. Jadi memang di satu sisi sepertinya memberikan peluang ya kepada masyarakat lebih mudah menjadi konsultan, bukan menjadi konsultan, menjadi kuasa wajib pajak ya. Tapi ya di satu sisi saya kira masyarakat, terutama wajib pajak ya, wajib pajak itu tetap akan selektif ya Pak Ihsan ya. Karena kan kalau sembarangan dia mempercayakan urusan pajak ini kepada pihak yang belum, kalau konsultan kan sudah dijamin sebenarnya ya. Dia kan tidak cuma brevet aja, ikut juga ya USKP-nya ya kan, yang mungkin 1-2 kali ujian belum lulus ya, sampai ujian kelima mungkin baru lulus. Iya, saya kira itu message-nya sih bagus ya. Iya. Cuma kan ada ketentuan di pajak itu untuk surat kuasa khusus pajak itu kan harus dilampiri itu Pak. Betul. Dilampiri bukti keahliannya sertifikat keahlian, sertifikat lulus ujian konsultan pajak, sama surat pengangkatan dari DJP ya Pak, Kementerian Keuangan. Ya dengan adanya undang-undang HPP ini berarti cukup dengan ini aja Pak. Cukup dengan persyaratan untuk kuasa hukum ya Pak ya. Untuk kuasa khusus ya. Iya kuasa khusus. Ya kuasa khusus non konsultan. Tapi yang kalau yang jalur konsultan ya tetap harus melampirkan tadi surat pengangkatan ya, surat ujian untuk mendapatkan registrasi juga sebagai pengangkatan ya, registrasi sebagai konsultan ya pajak. Iya Pak Ihsan ya.
Iya Pak. Pak Hoki senang soalnya Pak. Bisa Pak Bisa Oki? langsung jadi kuasa wajib pajak Pak kalau Bisa. begini. Kalau izin Pak, kalau masih keluarga katanya boleh Pak Kalau mewakili keluarga itu. aman, boleh. Ini ada Aman di ya? sini nih. Ada ya. Boleh, nggak usah melampiri kompetensi di bidang perpajakan. Keluarga ya suami, istri, keluarga saudara, semenda 2 derajat. Ya Pak Hoki ya. Kalau 2 derajat gimana maksudnya itu Pak? Ya berarti kalau apa namanya ke atas gitu kan, cucu lah gitu ya. Oh, cucu bisa juga gitu, kakek bisa juga gitu ya. Oke gitu kan. Oh iya iya. Kalau saudara kan ke samping gitu ya. Itu ya. Baik Pak, makasih Pak. Untuk PPh apa yang dirubah di Undang-Undang HPP? Nah, ini terkait dengan natura yang sebelumnya ya, natura ini kalau diberikan kepada pegawai ya dia tidak dapat dibiayakan ya. Dan juga sebaliknya tidak menjadi ya objek pajak untuk si pegawainya. Sekarang dirubah ya, pemberian natura kepada pegawai dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan juga merupakan penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan bagi si pegawai. Ya, jadi ini tax planningnya berubah dengan adanya ini. Sebelumnya wah kita mainkan di natura aja, ya. Tapi ya sebenarnya plus minus juga ya. Tapi saya kurang paham nih tentang tax planningnya ya. Apakah lebih menguntungkan yang dulu atau yang sekarang ya? Yang jelas untuk si pegawai ini lebih menguntungkan, ya lebih menguntungkan karena pemberian natura misalnya mobil gitu ya. Atau fasilitas ya termasuk juga di dalamnya gratifikasi ya kenikmatan itu kan tidak menjadi objek PPh ya, tidak menambah PPh 21-nya lah gitu ya. Tapi di sisi perusahaan ini juga tidak bisa dibiayakan ya, tidak bisa dibiayakan dulu ya. Kalau sekarang sebaliknya ya, saya kira impas lah ini ya. Kecuali natura yang berupa makanan minuman ya bagi pegawai ini ya tidak menjadi objek penghasilan buat buat pegawai ya, natura di daerah tertentu ya, natura karena keharusan pekerjaan seperti APD ya, alat keselamatan kerja, seragam. Natura yang bersumber dari APBN juga tidak menjadi objek pajak penghasilan ya. Natura dengan jenis dan batas tertentu nanti diatur lagi dengan peraturan pemerintah atau peraturan Menteri Keuangan. Ya, untuk natura jadi ada perubahan ya. Kalau tadinya tidak dapat dibiayakan, sekarang dapat dibiayakan oleh perusahaan yang memberikan natura dan sebaliknya. Ya, kalau tadinya bukan merupakan objek pajak penghasilan untuk orang ya ataupun karyawan, sekarang menjadi objek pajak penghasilan. Berikutnya untuk ya lapisan PPh orang pribadi yang sebelumnya ada 4 lapis, sekarang bertambah menjadi 5 lapis atau 5 segmen ya, 5 segmentasi. Kalau sebelumnya segmen yang pertama yaitu yang tarifnya 0%, tarifnya 5% sampai di angka 50 juta ya, sampai di maksimal 50 juta. Sekarang dinaikkan yang tarif 5% ya sampai di angka 60 juta per tahun ya. Kalau yang penghasilannya masih di bawah 60 juta maka dia dapat menikmati tarif berapa? 5%. Jadi itu ya perubahannya untuk lapisan terbawah. Untuk yang lapisan kedua juga terjadi perubahan sedikit, yaitu untuk yang tarif 15%, yaitu karena tadi batas penghasilan paling bawahnya 60 juta, maka ya yang sebelumnya 50 juta ya sekarang menjadi 60 juta ke atas sampai dengan 250 juta untuk yang mendapatkan tarif 15%. Ya, teman-teman. Begitu juga kalau untuk yang lapisan ketiga ini tidak ada perubahan sama yang 25%, yaitu di penghasilan 250 juta sampai dengan 500 juta sama. Nah, yang berubah yang penghasilan di atas 500 juta karena yang tarif 30% sebelumnya tidak ada batas atasnya, sekarang dibatasi sampai dengan 5 miliar saja. Apabila sudah melebihi 5 miliar penghasilannya, maka dikenakan tarif 35%. Tapi perlu diingat ya, cara menghitungnya tidak langsung, misalnya ada orang penghasilannya 5 miliar langsung ditarifkan 35%, bukan begitu, tapi dengan menggunakan mekanisme berjenjang ya. Jadi diambil dulu 60 juta dikali 55%, kemudian diambil yang 250 juta dikali sampai nanti
terakhir baru kalau masih ada sisanya ya baru dia menggunakan tarif yang lebih tinggi gitu ya teman-teman ya. Nanti kita lihat contoh. Nah, ini ada contohnya nggak? Oh, nggak ada contohnya di slide ini ya. Nanti mungkin di slide yang lain. Kemudian tarif PPh badan yang tadinya di Undang-Undang Cipta Kerja direncanakan 20%, ternyata dikembalikan ke angka yang sama dengan tahun 2021, tetap 22%. Nah, ini juga ya. Ini seperti apa nih ya? Masih prank, jadi ngeprank. Tadinya sudah senang, wah 20% kita tahun 2020. Ternyata ya rakyat menghendaki tarif yang sama 22%. Itu ya, Bapak Ibu ya. Itulah dinamika hukum pajak senantiasa terjadi dinamika lah gitu ya. Mengikuti tentunya aspirasi ya dan juga kondisi perekonomian lah ya. Karena dengan tarif 22% ini kalau diturunkan ternyata kemarin sudah menurunkan angka penerimaan ya. Kalau diturunkan lagi wah mungkin prediksinya lebih ngedrop lagi, makanya sudahlah ditetapkan tetap 22% untuk tahun 2022 ini ya. Berapa? 22%. Nah, terus ini teman-teman ada sekarang ya penghasilan bruto, peredaran bruto yang sama sekali tidak dikenakan pajak ya. Jadi ini baru, dulu tidak ada ya, berapapun peredaran brutonya minimal dia kena tarif PP, istilahnya dulu PPP 23 ya. Tarif PP 23 tahun 2018 ya, yaitu 0,5%. Ya, PPh final. Ya, PPh final atau disebut juga PPh pasal 4 ayat 2 ya. 4 ayat 2. Final 0,5%. Mau penghasilan mau brutonya 5 juta ya berapapun ya. Tapi dengan adanya undang-undang HPP ya, sekarang kalau bruto ya peredaran brutonya masih di bawah 500 juta ya sampai dengan 500 juta setahun, maka sama sekali tidak dikenai PPh ya. Tentunya ini memudahkan ya untuk masyarakat usaha ya yang peredaran brutonya tidak sampai 500 juta setahun. Untuk PPN apa yang berubah di Undang-Undang HPP ya? Yaitu ya tadi di Undang-Undang Cipta Kerja kita sudah ulas tentang PPN. Di Undang-Undang HPP juga ada pengaturan lebih lanjut tentang PPN, yaitu terkait dengan ya fasilitas ya, fasilitas PPN terutama untuk bahan kebutuhan pokok ya, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial dan jasa-jasa lainnya ya tetap diberikan fasilitas ya, tapi hanya berubah jenis fasilitasnya. Kalau dulu fasilitasnya dinamai tidak dikenakan atau tidak dipungut, sekarang fasilitasnya menjadi pembebasan PPN ya. Nah, jadi Pak izin bertanya lagi Pak. Siap Pak Iksan lagi ya. Silakan Pak Iksan. Yang pengusaha pribadi kalau peredaran brutonya 500 juta tidak dikenakan PPh ya Pak? Betul Pak. Nah, ini jadi, baru ya. Baru kalau misalkan KPP. Seseorang bikin PT perorangan, kan boleh Pak sekarang PT perorangan sendirian. Boleh Pak dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kalau peredaran brutonya belum melewati 500 juta, dia nggak usah bayar pajak Pak. Nggak usah Pak. Nggak usah bayar PPh badan. Nggak usah, santai aja dia Pak. Oh, tapi kalau lewat 500 sampai batas 48 dia kena UKM. Kena UMKM yang 0,5%. Tapi tetap itu pemberitahuan ya Pak ya. Pemberitahuan ke Direktorat Jenderal Pajak gitu kan. Iya, Pak. Mau pakai, karena kan harus tidak perlu pembukuan kan kalau yang seperti itu kan, tidak perlu pembukuan, dia cukup mencatat brutonya saja ya kan. Pemberitahuan 3 bulan sesudah tahun pajak ya Pak ya. Karena kalau tidak pemberitahuan dia dianggap PPh normal, nanti dihitung tarif normal gitu. Kalau perorangan yang melakukan pekerjaan bebas Pak, jadi konsultan di mana, jadi tenaga ahli di mana gitu. Orang pribadi. Oh ini orang pribadi pengusaha. Orang pribadi pengusaha aja nih Pak. Oh. Nggak masuk gitu Pak. Kalau saya baca ini ya, nanti saya cek lagi Pak ya. Mungkin ada yang bisa menambahkan. Kalau saya baca ini sih orang pribadi pengusaha aja. Pekerja bebas atau profesional
Berarti nggak masuk ya Pak? berarti kena norma yang biasa, Pak. Norma yang macam-macam ya. Kalau dia belum pembukuan ya, kan ada tuh norma NPPN, norma penghitungan pajak, norma penghitungan penghasilan neto. Di situ Kalau lihat. saya jadi honorer gitu Pak, bantuin di kantornya Pak Hoki nih Pak, tapi nggak sepanjang tahun, bulan ini bantuin, bulan depan enggak, bulan depannya bantuin Berarti lagi. ini ya Kasih nanti honor nih Pak Hoki, tapi nggak nyampe 500 juta, nggak masuk klasifikasi ini apa ya? itu tetap dipotong, Pak, kalau kayak gitu, Pak. Nanti Tetap dipotong mekanismenya ya? pemotongan ya, PPH 21 ya, PPH Tetap dipotong 21. PPH 21 ya Pak PPH Hoki ya Pak? 21 tetap dipotong, Pak. Bukan sama saya, ke negara itu langsung saya Ya, Pak setorkan. Hoki cuma ininya aja. Harus kasih bukti potong, tapi saya Iya. menyetor gitu loh. Iya, betul. Bukan saya kantongin, saya kasih bukti potong, tapi saya mesti nyetor. Langsung Nanti di bersih-bersih dia SPT-nya Pak. di Pak Iksan mesti melaporkan, jadi di cross ketemu itu saya memotong tapi saya setor. Betul. Mas Kalau Iksan nggak melapor, ada laporannya gitu. betul. Kalau nggak Apa setor kena Bapak sanksi. bilang, iya Pak, saya kalau kerja di tempat Pak Hoki kan nggak dipotong Pak. Oh, dipotong lah, mana mungkin. Harus itu kita taat aturan. Aduh. Kita Ya Pak, taat, terima makanya kasih langsung Pak. tahu. Siap. Masih. Itu ya, teman-teman ya. Ngetes dia Pak. Ada orang pajak nggak sini? Nggak ada ya. Adanya orang penjara semua, Pak. Semua. Malah saya Lapas. udah pernah di penjara, Pak. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk PPN, tadi PPH udah ya. Untuk PPN Ya, intinya sebenarnya tidak ada terutang untuk kebutuhan pokok maupun jasa-jasa yang selama ini didengung-dengungkan akan dikenakan PPN ya. Hanya berubah namanya saja ya. Sebelumnya namanya tidak dikenakan ya di pasal 4A Undang-Undang PPN, sekarang dipindah dia ke pasal 16B yaitu fasilitas pembebasan. Secara administrasi sebenarnya lebih menguntungkan ya yang biasa ngurus pajak di sini. Kalau pembebasan berarti kan dia tetap menerbitkan faktur ya, tetap menerbitkan faktur. Artinya nanti pajak-pajak masukannya masih bisa dikreditkan karena adanya faktur pajak keluaran walaupun tarifnya 0 gitu ya. Siapa yang biasa ngurus? Mas David nih, mana Mas David? Lagi sibuk nih ya bulan-bulan ini ya ngurus PPS. Iya, PPS, Pak. Nanti caranya mengkreditkan itu tanya Mas David. David siapa kemarin namanya? David Tobing atau siapa ya? Itu ya teman-teman ya. Kemudian apalagi yang berubah di Undang-Undang Undang-Undang HPP ini kaitannya dengan PPN, ada tarif baru yaitu 11% yang berlaku mulai April kemarin ya. Tapi ini untuk PPN saja ya, untuk pajak daerah, terutama pajak restoran dan makanan tetap ya. Ini karena ini orang-orang mengiranya itu PPN, padahal itu bukan PPN ya, itu pajak daerah. Yang 11% ini adalah barang-barang yang terkena pajak PPN ya. Kemudian juga 12% akan dikenakan di tahun 2025 kalau tidak ada perubahan ya. Biasa saja berubah nanti ya. Bisa naik lebih tinggi, bisa juga lebih rendah. Bagaimana bisa berubahnya? Ya pertama dengan perubahan undang-undang ya. Karena kayak undang-undang cipta kerja aja kan tadinya direncanakan 2022 ini 20% PPh badannya, ternyata kembali di angka yang sama dengan tahun 2021 yaitu 22%. Ada yang chat apa nih? Oh, Ahmad Ihsan hadir, siap. Bukan cuma hadir tadi udah nanya ya. Maaf Pak, takut kelupaan absen. Lupa absen gitu ya. Sayang nanti ya. Tarif khusus ada yang disebut dengan PPN final, ini juga yang baru di Undang-Undang HPP ini, yaitu tidak perlu lagi melakukan pengkreditan dengan tarif final ini karena sudah langsung ya, cukup dia dari 1% saja ya, dia sudah dianggap mengkreditkan pajak masukannya. Ada yang 1%, ada yang 2% atau 3% dari bruto ya. Nanti diatur dengan PMK. Itu ya teman-teman ya. Nah ini PPS yang sebentar lagi berakhir di bulan Juni ini. Jadi PPS ini ya kelanjutan ya. Ada yang bilang kelanjutan, ada yang bukan ya. Tapi kalau dibilang bukan ya dia mengatur juga tentang tax amnesty yang jilid 1 kemarin ya.
Jadi kita lihat di sini memberikan kesempatan ya kepada WP yang untuk apa? Untuk melaporkan ya atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela ya. Dengan cara apa? Membayar ya PPh berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum diperoleh ya sepenuhnya dilaporkan pada program tax amnesty yang tahun 2015 ya. Jadi ini kebijakan satu. Yang kedua, pembayaran PPh ya berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan pada SPT ya orang pribadi tahun 2020 ya. Ini yang tidak ikut tax amnesty jilid 1 ya. Dilaksanakan kapan ya? Ini sudah mau selesai 30 Juni ya 2022 ya. Jadi yang kebijakan satu ya ini untuk yang sudah ikut TA tapi belum diungkap semuanya ya. Tarifnya ya 11% untuk deklarasi saja dari luar negeri, 8% kalau direpatriasi ya. Artinya dimasukkan ke Indonesia ya. Baik untuk aset luar negeri ya dan juga untuk aset dalam negeri ya. 6% apabila diinvestasikan dalam bentuk SBN hilirisasi renewable energy gitu ya. Jadi paling rendah ini yang kebijakan satu yang aset luar negeri ya atau aset dalam negeri yang investasikan di dalam sektor ya tertentu ya teman-teman ya. Nah untuk yang belum ikut untuk harta-harta yang di luar TA 2015 ya. Nah, maka ini masih diberikan kesempatan di Undang-Undang HPP untuk ya mengikuti PPS ya pengungkapan secara sukarela ya, yaitu dengan tarif yang lebih tinggi di sini ya. Yang paling tinggi 18% untuk deklarasi saja ya. Jadi tidak dibawa ke Indonesia. Kalau dibawa ke Indonesia dia lebih rendah 14%. Kalau diinvestasikan lebih rendah lagi 12%. Silakan buat Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman yang mengikuti ya PPS masih ada sedikit lagi waktu ya. 3 hari lagi ya. Tanggal 30 hari Kamis ya. Hari Kamis. Ini udah Senin ya, 3 hari lagi ya. Ini bisa ngubungi Pak David lah atau Pak Hoki ya. Berikutnya pajak karbon ini yang masih sebentar lagi mungkin ya. Intinya sih ya dalam rangka memperbaiki kualitas ya lingkungan kita di mana tujuannya adalah untuk ya mencegah emisi karbon ya sehingga sesuai dengan kesepakatan internasional. Ini asalnya dari konvensi internasional ya. Teman-teman bisa lihat di naskah akademik Undang-Undang HPP ya. Di mana asasnya apa? Asasnya siapa yang mengotori dia yang membayar ya. Siapa yang mengotori dia yang membayar karena industri-industri pembangkit listrik tenaga uap batubara ini terutama ya dianggap mengotori lingkungan karena mengeluarkan emisi karbon maka dikenakan tarif pajak karbon sebesar Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen ya itu ya teman-teman. Nanti kita lihat ya implementasinya sampai sekarang belum juga ya karena memang secara ekonomis ya walaupun ini niatnya baik untuk mencegah adanya emisi karbon tapi di satu sisi tentunya lagi-lagi ya konsumen nanti yang akan dibebani dengan ya kenaikan ya tarif listrik yang berasal dari penambahan pajak atas setiap ya emisi karbon dari batubara ini ya teman-teman ya. Oke, kita lihat saja nanti saya kira tidak begitu lama akan keluar. Untuk cukai apa yang diatur di sini? Pertama ada 4 aturan di sini ya. Kaitannya dengan penambahan barang kena cukai. Ya, penegasan ya. Kalau dulu rokok elektrik ini seperti abu-abu, ini masuk ke mana? Ternyata sekarang dipertegas masuk ke cukai hasil tembakau. Ini pun nanti bisa dispute juga ya. Karena memang ya rokok elektrik ada juga yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan tembakau ya. Ya kan? Tapi dia sekarang di undang-undang ini dimasukkan ke dalam cukai hasil tembakau. Kemudian penambahan dan pengurangan barang kena cukai juga diamanatkan dalam undang-undang HPP ini bisa dilaksanakan ya, tidak harus dengan menunggu perubahan undang-undang, cukup dengan ya PP atau PMK ya.
Kemudian penegakan hukum di bidang cukai juga dipertegas penggunaan asas ultimum remedium ya, ultimum remedium sama seperti undang-undang pajak pada umumnya, di mana ya cukup dengan membayar sanksi sebanyak 4 kali ya, maka tidak dilanjutkan proses pemidanaannya. Kalau sebelumnya di undang-undang cukai itu hanya berlaku untuk prosedur penyidikan saja, sekarang sebelum masuk ke penyidikan pun ya dia sudah bisa melepaskan diri dari pemidanaan selama dia membayar 3 kali dari nilai cukai. Bentar ya, alarm. Ya teman-teman ya. Kalau asas ultimum remedium ini nanti kita lihat juga ya di Undang-Undang HPP semakin dipertegas tidak hanya di bidang cukai tapi juga di bidang pajak secara umum ya, di mana pemidanaan dapat dihentikan bahkan sampai di tingkat persidangan ya. Jadi di tingkat persidangan selama belum ada dibacakan penuntutan ternyata bisa juga dihentikan tindak pidananya ya. Jadi semakin mempertegas asas ultimum remedium ya, atau kalau di bidang pidana umum disebut juga restoratif justice ya. Saya kira itu untuk Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang HPP, teman-teman bisa baca. Di sini juga saya sudah lengkapi dengan poster-poster ya di mana, di Google Drive ya. Mana Google Drive? Saya share lagi ya. Jadi sudah ada poster teman-teman dari Kementerian Keuangan yang memudahkan kita untuk mempelajari undang-undang HPP ya. Di sini ya, di hukum pajak mana? Hukum pajak. Hukum pajak. Hukum keuangan negara. Hukum pajak ini. Ini sudah teman-teman bisa lihat ya di Google Drive. Ini ada poster-poster. Ini lebih enak ini ya. Untuk undang-undang HPP, tarif yang 11% tadi ya, teman-teman ya. Tarif yang 11% itu berlaku ya 1 April ya. Kemudian apalagi? Kemudian ini ya, barang kebutuhan pokok ya yang sebelumnya ramai diperdebatkan akan dipungut PPN, ternyata tidak benar. Yang benar adalah diberikan fasilitas pembebasan ya. Cuma berubah nama saja, sebelumnya masuk ke fasilitas ya tidak dikenai PPN atau tidak dipungut PPN ya. Yaitu di pasal 4A ya. Sekarang masuk ke pasal 16B ya. Hanya berbeda dari segi jenis fasilitas, dan dalam hal apa namanya keuntungan ini sebenarnya lebih menguntungkan untuk pengusaha kena pajak ya, karena kita tahu bahwa kalau dia pembebasan dia masih bisa mengkreditkan pajak-pajak masukan yang dia yang didapatkan dari proses pembelian bahan baku ya, atau ketika membeli barang kebutuhan pokok ya, atau menghasil untuk jasa-jasa ini gitu ya teman-teman ya. Kemudian apalagi yang tadi ya, pengusaha, penghasilan dari pengusaha ya mikro kecil yang masih di bawah 500 juta tidak dikenai pajak sama sekali ya. Nah, ini lapisan baru dari tarif PPh pasal 17 untuk orang pribadi ya, tadi sudah saya sampaikan, yaitu adanya lapisan yang paling atas 35% untuk yang nilai penghasilannya di atas 5 miliar. Dan juga untuk lapisan terbawah yang tarif 5% sekarang sampai di angka 60 juta ya. Kalau sebelumnya 50 juta. Kemudian untuk NIK sekarang menggantikan sebentar lagi ya. Sekarang sih masih sistem yang lama. Saya kira 1 atau 2 bulan ke depan NIK akan menggantikan NPWP. Kita tunggu saja implementasinya dalam bentuk peraturan pemerintah ataupun peraturan Menteri Keuangan terbaru. Kemudian kuasa wajib pajak yang tadi ya,
kuasa wajib pajak ya harus mempunyai kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan kecuali yang merupakan ya keluarga ya, suami, istri, keluarga saudara atau keluarga sebenda sampai dengan derajat kedua. Ini implementasi dari putusan MK Mahkamah Konstitusi tahun 2017 ya, sehingga kuasa wajib pajak dapat dilakukan oleh konsultan pajak atau pihak lain ya, sepanjang memenuhi persyaratan. Tadi persyaratannya apa? Memiliki kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan ya. Kalau baca poster lebih enak. Nah, ultimum remedium tadi yang sudah saya sampaikan di pasal 44D Undang-Undang HPP ya. Di sini bisa melepaskan ya terpidana atau terpidana, bisa melepaskan tersangka ya dari jeratan pemidanaan dengan cara apa? Dengan cara membayar denda ya. Dendanya pun lebih ringan. Sekarang cukup 300% saja, kalau sebelumnya 400%. Bahkan sekarang diperluas kesempatannya. Kalau dulu hanya bisa di level penyidikan saja, kalau sudah naik ke sidang tidak bisa lagi ultimum remedium. Sekarang sudah sidang pun ya selama ya belum ada penuntutan maka bisa dihentikan untuk kepentingan penerimaan negara. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dapat dihentikan jika wajib pajak melakukan pelunasan ya plus sanksinya tadi berapa? 300% ya sebelum dibacakan penuntutan dalam sidang. Jadi kesempatannya lebih luas sekarang. Berikutnya tarif PPh Badan ya turun menjadi 22% mulai tahun 2022. Itu bukan turun sama ya. Jadi turun di poster ini. Masalah tax treaty ya. Nah, ini yang baru juga di Undang-Undang HPP yaitu di pasal 27C Undang-Undang KUP ya. Bagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang HPP, di situ memunculkan suatu menegaskan sebenarnya bukan hal yang baru. Sebelumnya diatur di peraturan menteri ya, setingkat peraturan menteri, sekarang dinaikkan menjadi undang-undang ya, yaitu yang disebut dengan mutual agreement procedure sebagai suatu sarana untuk alternatif ya penyelesaian sengketa pajak internasional apabila ada ya tax treaty ya yang tarif di dalam tarif pajak ya di dalam tax treaty yang dipermasalahkan gitu ya, misalnya kaitannya dengan status ya domisili ya wajib pajak sehingga dia tidak dapat menggunakan suatu tax treaty ya karena dia dapat menempuh upaya hukum mutual agreement procedure di mana nanti ya otoritas pajak dari kedua negara misalnya Indonesia dengan Belanda atau dengan mitra tax treaty lainnya bersama-sama memutuskan di mana sebenarnya status domisili dari wajib pajak yang menggunakan tax treaty tersebut. Ya teman-teman ya. Kemarin saya sudah jelaskan di pajak internasional, kemudian juga penegasan bahwa marketplace ya dijadikan sebagai pemungut PPN. Ya. Berikutnya juga adanya tambahan wewenang penyidik Direktorat Jenderal Pajak untuk untuk memblokir ya dan melakukan penyitaan harta milik ya harta milik dari tersangka ya sesuai dengan hukum acara pidana. Jadi kewenangannya sudah sama sekarang dengan penyidik kepolisian ya sampai dengan menyita ya harta kekayaan ya. Kemudian pidana denda ya wajib dibayar oleh terpidana. Nah, kalau dulu bisa diganti dengan pidana kurungan, sekarang dipertegas di Undang-Undang HPP ya dalam rangka tentunya ya memperkuat hukum pajak ini sebagai hukum fiskal ya. Sekarang kalau tidak dibayar denda-denda yang bersumber dari putusan pidana, maka ya harta kekayaan pidana tersebut maka ya dalam hal hasil penelusuran dan penyitaan harta kekayaan terpidana tidak mencukupi untuk membayar pidana denda, maka dilakukan pidana penjara sesuai dengan putusan hakimnya. Jadi penjara ya. Pidananya apa? Ya, tentunya penjara ini lebih berat ya dari segi penghukumannya, pemidanaannya ya. Ya. Ini teman-teman lapas nanti lebih kerja keras dengan undang-undang ini. Kemudian
penambahan masa manfaat untuk pembebanan biaya penyusunan dan amortisasi juga diatur ulang di Undang-Undang HPP ya. Ya, kira-kira teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi dapat menggunakan masa manfaat selama 20 tahun atau sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan wajib pajak. Itu untuk dari segi amortisasi juga diatur di Undang-Undang HPP. Natura ya, bagaimana dengan Natura? Ternyata di Undang-Undang HPP tadi sudah saya jelaskan ya, atas imbalan ya berupa Natura atau non tunai ya diatur ya yaitu ya merupakan objek pajak ya. Sebelumnya bukan merupakan objek pajak, dengan adanya Undang-Undang HPP ini dia menjadi objek pajak ya teman-teman, dan juga konsekuensinya bisa dibiayakan. Apalagi sanksi administratif tadi ya atas pemeriksaan yang menimbulkan surat ketetapan pajak kurang bayar diturunkan, tadi sudah saya sampaikan ya. Diturunkan berapa? Yang tadinya 50% sekarang menjadi bunga acuan plus uplift faktor ya. Nah, ini saya kira mengulang tadi sudah ya. Kemudian ini yang baru juga, kerjasama penagihan pajak antar negara, kaitannya ya dengan kerjasama antar negara ya, yaitu dengan menggunakan asas reciprocal. Jadi saling kerjasama ya, saling timbal balas, timbal balik ya, yang menguntungkan, sehingga kalau ada ya warga negara asing ya atau tax resident asing ya yang dia memiliki utang pajak di Indonesia, atau ada aset-aset yang ada di luar negeri, maka bisa dimintakan ya bantuan ya penagihan aktif ya kepada mitra, negara mitra di luar negeri. Pajak karbon tadi sudah saya jelaskan ya, intinya ya, latar belakangnya juga ya, dan juga pemberlakuannya ya teman-teman ya, yang ternyata masih belum implementatif sampai sekarang walaupun di undang-undangnya menyatakan 1 April ya. Baik, saya kira itu teman-teman untuk Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang HPP ya. Sesuai dengan RPS kita ya. RPS kita coba sekali lagi RPS. Jangan sampai kita lari dari RPS. Kita lihat RPS-nya tadi apa? PPN dan PPH ya. Jadi PPN dan PPH saya kira cukup dari Undang-Undang Cipta Kerja dan HPP aja ya. Nah, di sini saya ada slide khusus ya tentang PPN dan PPH yang teman-teman bisa lihat ya. Untuk PPN ini dia. Ini sih dasar-dasar saja ya, dasar-dasar pengetahuan apa itu PPN. Saya kira teman-teman sudah bisa memahaminya ya. Intinya adalah ya, kalau kita bicara tentang PPN tentunya ini merupakan ya pajak tidak langsung ya. Mengapa dia dikatakan sebagai pajak tidak langsung? Ya, karena dia sebenarnya pajak yang dikenakan atas konsumsi ya dalam negeri oleh wajib pajak ya, orang pribadi, badan ataupun pemerintah. Tapi yang menjadi pajak tidak langsung, mengapa? Karena yang menyetorkan ke kas negara itu tidak langsung oleh si tujuan oleh pihak ataupun orang yang ditujukan ya, yaitu konsumen. Jadi konsumen tidak membayar langsung ya, tapi melalui pihak ketiga yang disebut dengan pemotong ya PPN ataupun pemungut PPN ya, yang disebut dengan pengusaha kena pajak. Makanya dikenakan sebagai pajak tidak langsung. Kemudian PPN juga bersifat objektif, artinya tidak peduli ya siapa yang menjadi konsumen, selama dia melakukan transaksi, selama dia melakukan konsumsi ya, penyerahan di dalam negeri ya, maka dia dikenakan PPN ya. Kemudian PPN juga tidak kumulatif, artinya yang dikenakan itu hanyalah selisih ya antara ya nilai beli dengan nilai jualnya ya. Jadi tidak dikumulasi seperti pajak penjualan di era sebelum reformasi perpajakan ya. Nah,
Dan juga tadi merupakan pajak tidak langsung ya. Nah, yang membedakan pengenaan PPN ini yaitu dari ya, walaupun dia dikatakan pajak subjektif yang tidak tergantung pada walaupun dia dikatakan sebagai pajak objektif yang tidak tergantung pada subjeknya, tapi ya dia juga ya tergantung juga pada subjek pajak yang memungut ya, yaitu pengusaha kena pajak. Kalau dia pengusaha kena pajak maka dia harus memungut ya, memungut apa namanya PPN ya. Kalau dia non PKP maka dia tidak memungut PPN, tidak wajib ya, dan juga memang tidak boleh melakukan pemungutan PPN kalau dia belum menjadi pengusaha kena pajak. Itu ya teman-teman. Ini tadi untuk PPN undang-undangnya sudah beberapa kali diubah ya, terakhir dengan undang-undang HPP ya. Mekanisme PPN ya, mungkin yang baru tahu ya. Jadi pengusaha kena pajak ya, ketika dia melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, dia akan memungut PPN ya sebesar 10% kalau dulu ya, sekarang 11% ya. 11% dari harga jual ya. Kemudian dia membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutan ya. Nah, PPN yang tercantum dalam faktur pajak tersebut disebut sebagai pajak keluaran untuk si pengusaha kena pajak gitu ya. Dan sifatnya menjadi utang pajak ya. Jadi ketika seorang pengusaha kena pajak memungut PPN, maka dia mencatatkannya sebagai utang pajak ya, karena dia harus membayarkannya nanti ke kas ya, ke kas negara pada saat jatuh tempo ya, yaitu di bulan berikutnya ya, akhir bulan berikutnya ya. Akhir bulan berikutnya ya, tanggal 20 kalau tidak salah, sudah sampai akhir ya. Nanti dicek lagi. Nah, sebaliknya pada waktu pengusaha kena pajak melakukan pembelian ya, atau membeli bahan baku ya, atau memperoleh ya BKP ya, ataupun JKP yang merupakan barang kena pajak ya, dan di situ ada PPN-nya, maka itu merupakan pajak masukan ya, pajak masukan untuk si pengusaha kena pajak ya. Dia menjadi pajak yang dibayar di muka ya, maka nanti dicatat sebagai pajak dibayar di muka. Nah, nanti ya akan dikurangkan ya, dikreditkan istilahnya ya, dengan pajak yang masih harus dibayar, sehingga selisihnya lah yang akan dibayar ya, dan dilaporkan di dalam SPT masa PPN ini ya. Jadi tiap bulan ya, apabila jumlah pajak keluarannya nanti lebih besar dari pajak masukan, maka selisihnya ini yang disetor ke negara pada paling lama akhir bulan ya, akhir bulan berikutnya, akhir bulan berikutnya ya, setelah berakhirnya masa pajak. Jadi kalau sekarang bulan Juni, maka akhir bulan berikutnya yaitu akhir bulan Juli dia harus sudah menyetorkan dan melaporkan ya selisih dari pajak keluaran dengan pajak masukannya gitu ya. Dan sebaliknya apabila jumlah pajak masukannya lebih besar dari pajak keluaran, maka dia berhak atas kompensasi gitu ya teman-teman. Nah, inilah yang banyak kemudian menimbulkan restitusi ya, yaitu karena kelebihan dari pajak masukan ya dari pajak keluaran. Mengapa ini bisa terjadi? Ya, bisa saja karena dia jual rugi ya, bisa juga karena dia produk akhirnya diekspor ya, diekspor ke luar negeri sehingga tarifnya menjadi nol pajak keluarannya, dan otomatis ya pajak-pajak masukan yang dia dapatkan dari proses pembelian di dalam negeri atau bahan baku di dalam negeri yang terkandung di dalam produk ekspornya menjadi kelebihan pembayaran PPN yang dapat dilakukan restitusi. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian PKP di atas wajib menyampaikan SPT tadi ya, SPT masa dan pembayaran tentunya ya, setiap bulan ke kantor pajak paling lama akhir bulan setelah berakhirnya masa pajak, sama dengan jatuh temponya pembayaran. Itu ya teman-teman. Apa saja yang dikenakan PPN tadi kita sudah bahas di Undang-Undang HPP maupun Undang-Undang Cipta Kerja. Di sini ini masih yang lama ya, tapi tidak terlalu banyak perubahannya. Intinya sih barang kena pajak ya, dan jasa kena pajak ya, baik itu penyerahan ya maupun impor ya. Kalau impor barang kena pajak ya, ini dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ya. Kebetulan saya ada di sana. Nanti kalau Pak siapa kemarin yang freight forwarder ini bisa tanya ke beliau ya, bagaimana cara mengimpor. Itu dikenakan atas barang impor. Tarifnya berapa? Sekarang tarifnya sama ya, sudah 11% juga. Kalau sebelumnya berapa? Sebelumnya 10%. Jadi sekarang 11% ya. 11% dikali ya nilai impor.
Ya, nilai impor itu apa? Nilai impor itu adalah ya nilai pabean ya. Nilai pabean ditambah dengan bea masuk ya, ditambah dengan cukai ya. Nah, ini nilai impor. Jadi nilai pabean itu apa? Nilai pabean itu CIF ya, cost insurance freight ya, plus plus. Sebenarnya bukan CIF aja ya, tapi CIF plus plus, cost insurance freight plus plus. Apa nih plus plusnya? Ternyata di sini ada juga royalti ya, ada juga ASIS ya, ada juga komisi ya, ada juga prosit ya, ternyata banyak ya. Ini yang tidak dipahami oleh importir ya, kadang-kadang dia pikir ini cuma CIF aja, ternyata setelah diaudit ada royalti yang harus dibayar, ada ASIS yang harus diberikan, ada komisi pembelian yang masih belum masuk ya, ada prosit yaitu bagian penghasilan yang masih harus di-store kepada supplier. Nah, ini nanti akan diakumulasi, ditambahkan ke dalam nilai pabean, dan inilah nanti yang bisa menjadi sumber sengketa karena menimbulkan yang namanya tambah bayar nilai pabean yang berbuntut kepada penambahan pajak dalam rangka impor, yaitu PPN dan PPH pasal 22, termasuk juga biaya masuk tentunya ya. Apalagi ada biaya masuk tambahan ya, biaya masuk imbalan, biaya masuk anti dumping ya, biaya masuk tindakan pengamanan ya. Itu ya teman-teman ya. Nah, ini Pak siapa kemarin yang di freight forwarder ini tentunya sudah akrab dengan hal tersebut ya. Pak Ignatius ya, Ignatius Johannes. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, gitu ya Pak Ignatius ya. Ini saya nggak ada mata Betul, Pak. kuliahnya ya. Kalau ada mata kuliahnya saya bisa jelaskan panjang lebar ekspor impor. Nggak ada ya. Adanya hukum pajak aja, nggak apa-apa lah. Kemudian pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean. Ini impor ya, impor jasa kena pajak. Kalau impor jasa kena pajak memang tidak dipungut oleh bea cukai, ini berlaku ya sistem di KUP ya, artinya menggunakan sistem self assessment ya, dilaporkan secara mandiri oleh importir jasa ya atau perusahaan melalui mekanisme PPN ya, bisa dengan SPT kalau dia sebagai PKP ya. Ya, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, maka dia terkena PPN ya, terkena PPN. Ekspor, nah ini yang menjadi pertanyaan, kok ekspor masuk ke objek PPN? Kenapa ya? Jadi ekspor ini ya, ekspor barang ya kena pajak berwujud ya, ataupun yang tidak berwujud, dan juga ekspor jasa kena pajak ya, dia masuk ke dalam objek PPN walaupun dia ekspor ya, karena kan tadi pengertian PPN itu harusnya hanya dikenakan atas konsumsi dalam negeri. Ini kan ekspor Pak ya, dia dikonsumsinya di luar negeri, kok masuk ke objek PPN? Jadi dia itu tetap objek PPN tapi tarifnya 0%. Nah ini hal yang harus dipahami ya. Jadi dia objek PPN tapi tarifnya 0% ya. Sehingga tetap dia ada pajak keluarannya yaitu 0, pajak keluarannya 0, sehingga itulah menyebabkan ya hak dari eksportir ya, termasuk pengusaha yang memiliki barang ekspor tersebut untuk bisa melakukan ya restitusi atau kompensasi atas kelebihan pajak masukan. Itu ya teman-teman. Berikutnya kegiatan membangun sendiri ini ya, yang luasnya tidak lebih dari 200 meter ya. Yang lebih luas, yang lebih luas dari 200 meter. Ini juga kena PPN ya. Tapi PPN-nya menggunakan tarif yang berbeda ya. Yaitu kalau tarifnya 1,1% ya. Jadi lebih kecil ya dari tarif yang yang umum ya, atau menggunakan DPP nilai lain lah istilahnya, DPP nilai lain. Kemudian penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan ya. Jadi aktiva aset lah gitu ya, aset perusahaan ya, kemudian dia dijual misalnya mobil ya, perabot-perabot ya, yang tujuannya memang tidak untuk diperjualbelikan ya, tapi kemudian karena satu dan lain hal dia harus dijual ya, itu menjadi objek PPN sepanjang ya ada pajak masukan yang dibayar pada saat perolehan tersebut boleh dikreditkan ini ya. Nah, ini hati-hati ini ya. Jadi kalau pajak masukannya boleh dikreditkan ya, nah, maka dia menjadi objek PPN ya. Maksudnya apa? Maksudnya misalnya tadi ya perusahaan ya, PT ya, beli mobil ya, beli
mobil lah ya, beli mobil ya. Nah, mobil ini boleh nggak dikreditkan ya? Karena mobil ini merupakan ya berhubungan langsung ya dengan kegiatan perusahaan, ya, misalnya mobil operasional ya atau mobil yang dipergunakan untuk kegiatan rental gitu ya. Walaupun dia tidak diperjualbelikan ya, tapi dia dapat dikreditkan. Kalau dia dapat dikreditkan, nanti pada saat dia dijual beli, pada saat dia dijual, maka dia menjadi objek PPN. Artinya harus dipungut PPN, ya kan? Harus dipungut PPN. Lihat teman-teman ya. Kemudian barang jasa yang tidak dikenakan PPN ya. Ini yang sebelumnya menjadi polemik ini ya, nomor 2 ini ya. Tadinya diisukan akan dikenakan PPN, ternyata tidak ya. Cuma beda nama saja. Sebelumnya masuk di pasal 4A ya, yaitu tidak dikenakan PPN, sekarang pindah ke pasal 16B ya, yaitu pembebasan. Sama-sama tidak terutang ya. Tapi beda beda jenis fasilitasnya ya. Bukan tidak dikenakan, tapi namanya sekarang pembebasan. Ini masih undang-undang PPN yang lama ya teman-teman ya. Tapi teman-teman perlu tahu, termasuk juga yang nomor 5 jasa medis, sosial, dan pendidikan ya. Pendidikan tiga jasa ini ya. Juga ya dan sebagainya ya, dan juga keuangan dan asuransi juga sama masuk di fasilitas 16B ya, yaitu pembebasan. Saya kira itu ya teman-teman ya. Dasar pengenaan pajak ya ada 2, yaitu harga jual dan harga penggantian. Oh, ada banyak, tidak cuma 2. Harga jual untuk transaksi ya dalam bentuk uang ya. Harga penggantian ini untuk misalnya untuk penggantian ya. Kemudian nilai impor tadi ya yang sudah saya sampaikan, untuk impor barang kena pajak ya, maka dia menggunakan nilai impor, beda dengan penyerahan lokal ya. Tadi rumusnya CIF ya, CIF plus dikali dengan ya dikali dengan kurs tentunya, dikali dengan kurs ya. Nah, ini menjadi nilai pabean ya, menjadi nilai pabean, nanti ditambah dengan bea masuk ya, ditambah dengan cukai ya. Nah, dia menjadi nilai impor ya. Nilai impor inilah nanti yang dikali dengan tarif PPH tarif PPN 11%. Ya, nilai ekspor ya, nilai ekspor ini ya, walaupun tarifnya 0 ya, tapi nilai ekspor ini ya nanti akan dipertanggungjawabkan sebagai tetap sebagai DPP ya, sebagai DPP, karena dia akan diakui sebagai aset untuk perusahaan ya, sebagai omset ya, sebagai omset ya, untuk tentunya nanti istilahnya ekualisasi ya, ekualisasi dengan TPH-nya ya. Tapi secara PPN ya, nilai ekspor ini adalah sama ya, biaya yang diminta oleh eksportir. Tidak peduli dia CIF, FOB ya, DDP ya, ataupun ex-work apa saja ya, selama transaksinya menggunakan apapun ya, maka itu menjadi nilai ekspor. Beda dengan impor. Kalau impor harus CIF ya, harus CIF plus. Kalau dia misalnya FOB ya, maka harus ditambahkan insurans secara jabatan atau secara asumsi, yaitu ditambahkan asuransi 0,5% dari FOB. Begitu juga freight-nya ya. Misalnya dia menggunakan terminologi FOB ya, maka harus ditambahkan lagi freight ya 5% atau 10% atau 15% tergantung dari wilayahnya. Gitu ya Pak Ignatius ya. Ini ilmunya freight forwarder ini ya. Harus diklat dulu 3 bulan ya Pak Ignatius ya. Diklat ahli kepabeanan. Nanti dapat sertifikatnya. Bisa juga lewat jalur itu ya. Jadi kalau teman-teman mau jadi kuasa hukum di pengadilan pajak, bisa juga lewat jalur kepabeanan. Tapi memang kasusnya ya kasus kepabeanan aja. Lumayan. Setahun ada sekitar 1.000 sampai 1.500 kasus. Tidak sebanyak pajak ya. Nilainya pun tidak sebanyak, jarang besar-besar ya kalau kepabeanannya Pak. Karena kan dia per importasi biasanya kasusnya. Kalau pajak kan 1 tahun ya 2 tahun langsung ya. Nilainya miliaran biasanya. Ya teman-teman ya. Juga ada nilai lain ya,
nilai lain ini selain nilai impor, nilai ekspor ya, nilai penyerahan ya, misalnya nilai lain ini tadi apa ya? Misalnya tadi masalah PPN atas kegiatan membangun sendiri ya, KMS itu pakai nilai lain dia kan. Termasuk PPN atas jasa freight forwarder ya, Pak Ignatius ya, dia pakai nilai lain ya. Karena dari nilai transaksi dikalikan lagi 10%. Artinya dia kalau tarifnya 11% untuk freight forwarder, jasa freight forwarder kena tarif final, tarif akhir dari PPN-nya 1,1%. Makanya dikeluarkan faktur pajak FP 04 ya Pak Ignatius. 04 atau 04? 04 ya. Nilai lain ya. Orang pajaknya yang tahu kali ya. Saya juga lupa. Kalau misalnya FP 04 ya. Faktur pajak dengan nilai lain ya, teman-teman ya. Tarif PPN ini sudah 11%, ini masih lama slide-nya. Ya. Kemudian ada yang 0% tadi ya, untuk ekspor tuh 0%. Ya, untuk ada juga yang lebih rendah ya, yaitu 5% dan 15% diatur dengan peraturan pemerintah. Ini juga sama di Undang-Undang HPP juga ya, diberikan kewenangan untuk memberikan ya tarif PPN yang lebih rendah atau lebih tinggi dengan batas bawah 5% dan batas atas 15%. PPNBM ini ya jenis pajak untuk barang mewah, barang-barang yang tergolong mewah ditentukan nanti di peraturan Menteri Keuangan ya tarifnya ya. Ya, ini pertimbangannya tentunya untuk aspek pengaturan konsumsi barang-barang mewah. Ini ya. Ini kategorinya ya, bukan merupakan kebutuhan pokok ya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu ya, masyarakat yang berpenghasilan tinggi dan kelas sosial tertentu ya. Tarifnya bisa sampai 200%. Jadi ada yang sampai tarif berapa? Tarif 200%. Ya, paling rendah 10%. Ya. Untuk ekspor tidak dikenakan ya atau tarifnya 0% ya. Nah, saya kira udah ya. Untuk PPN sudah, untuk PPH masih ada PPH ya. Ini sedikit tentang PPH nanti teman-teman bisa bacalah sendiri ya. Tapi masih ada waktu nih sebelum maghrib. Saya bahas sedikit ya tentang PPH. Untuk PPH di sini sebenarnya kemarin sudah saya jelaskan di pelajaran pajak internasional maupun KUP kaitannya dengan subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Ini saya next saja ya, karena kemarin sudah, kalau teman-teman simak lagi di YouTube saya, sudah saya jelaskan apa itu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Ini saya next saja deh. Kemudian yang tidak termasuk subjek pajak artinya ya non subjek pajak, yaitu intinya apa badan perwakilan asing dan diplomat dah ya itu ya teman-teman ya. Berdasarkan asas timbal balik. Karena kita juga diplomat dan badan warga negara Indonesia yang menjadi badan perwakilan negara di negara asing juga diperlakukan hal yang sama gitu ya. Saya kira itu aja. Nah, kemudian bicara PPH ada yang disebut dengan PPH final dan ada PPH tidak final ya. PPH yang tidak final artinya nanti diperhitungkan di dalam SPT tahunan ya sebagai ya diambil tarifnya dari neto ya dan juga menjadi pengurang kalau dia dipungut atau dipotong pada saat transaksi, dia menjadi pengurang ya kewajiban pembayaran pajak di akhir tahun ya. Apa itu? Yaitu penggantian atau imbalan ya yang berkenaan dengan pekerjaan ya atau PPH 21 ini ya, jasa ya, gaji, upah ya, kemudian juga hadiah ya dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan, laba usaha ya, keuntungan ya. Kemudian penerimaan kembali pajak juga masuk ke dalam objek PPH tidak final ya, kemudian bunga juga ya. Ya, dividen. Nah, ini kemudian ada perubahan kemarin ya di Undang-Undang HPP ya, dividen selama ya dia diinvestasikan ya di Indonesia, dia tidak masuk ke dalam objek pajak ya. Ini masih yang lama ya. Kemudian yang tidak final, yang bersifat tidak final masih ada di sini royalti, sewa dan seterusnya. Saya kira ini teman-teman bisa baca lah ya.
Nah, yang penting ini yang final ya. Jadi teman-teman pegang aja yang final, nanti di luar itu dia artinya tidak final. Jadi cara gampangnya gitu aja. Yang final apa ya? Bunga, deposito ya. Penghasilan dari transaksi saham ya. Penghasilan dari ya tanah ya atau bangunan ya. Kemudian tadi apa sebelumnya? Penghasilan ya tertentu lainnya yang pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah. Yang tidak termasuk objek pajak ya ini intinya bantuan ya, warisan ya, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan ya sebagai pengganti saham ya atau sebagai pengganti penyertaan modal ya. Saya kira teman-teman bisa baca ya. Banyak di sini ya. Dasar pengenaan pajak ya. Dasar pengenaan pajak atau DPP ya untuk BUT ya. Untuk wajib pajak dalam negeri dan BUT ya dikenakan dari penghasilan kena pajak ya. Kenapa? Karena ini merupakan wajib pajak dalam negeri ya termasuk juga BUT ya. Bagaimana cara menghitung penghasilan kena pajak ya? Nanti dengan mencari dulu netonya. Nanti kita lihat ya. Setelah ketemu neto ya, nah, nanti baru dia dikurangkan lagi dengan ya penghasilan yang tidak kena pajak ya untuk orang pribadi ya. Kalau untuk untuk badan ya dari neto nanti dia bisa juga dikurangkan lagi, direkonsiliasi ya dari neto yang timbul dari komersial direkonsiliasi dengan neto yang seharusnya dari fiskal atau disebut dengan rekonsiliasi fiskal ya teman-teman ya. Saya kira itu. Kemudian untuk orang luar negeri, wajib pajak luar negeri, dia tidak menggunakan neto tapi dia menggunakan bruto. Jadi langsung dikalikan dengan ya tarif ya, PPh pasal 26 ya dikalikan dengan bruto, tidak lagi dicari netonya gitu ya. Jadi itu ya. Untuk wajib pajak badan ya menggunakan neto, orang pribadi ya selain neto dia dikurangi lagi dengan PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Berapa itu PTKP-nya? Nah, kita lihat ya. Ini cara menghitung PPh ya. Teman-teman bisa lihat ya. Ini sama. Baik orang pribadi ya maupun badan, intinya adalah kita mencari netonya. Bedanya kalau orang pribadi ada PTKP ya. Penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan neto ini ya dicari dengan cara apa? Penghasilan neto komersial atau dari pembukuan ya dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan oleh Undang-Undang PPh. Jadi tidak semua biaya. Yang diperkenankan hanya biaya 3M saja ya. Biaya untuk menagih ya, untuk memelihara, satu lagi untuk apa? Lupa saya ada 3M ya. Untuk menagih, memelihara dan 3M ya, saya lupa. Nanti cari aja di googling saya kira. Ya. Kemudian ada yang ingat 3M-nya apa? Biaya untuk menagih dan memelihara, satu lagi apa? Udah sore ini. Untuk orang pribadi dikurangkan lagi dengan PTKP gitu ya teman-teman ya. Untuk wajib pajak badan tadi ya neto dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan oleh Undang-Undang PPh yaitu biaya 3M ya, biaya yang diperkenankan oleh Undang-Undang PPh ada di pasal 6. Ya, jadi tidak semua biaya ya. Hanya yang diperkenankan oleh undang-undang yang bisa dijadikan biaya gitu ya. Nah, untuk orang pribadi yang penghasilannya masih di bawah 4,8 M tadi yang ditanyakan Pak Ihsan ya, maka boleh menggunakan norma ya ini tadi ya untuk wajib pajak ya orang pribadi ya. Yaitu normanya harus dengan permohonan ya 3 bulan pertama dari tahun buku ya. Dan dia harus menyelenggarakan pencatatan. Ini PTKP ya masih berlaku sampai sekarang ya sama ya, belum ada perubahan. Jadi di angka 45 juta untuk yang jomblo ya, untuk jomblo tidak kawin ya. Kalau dia tidak kawin tapi punya anak, ya, kok bisa tidak kawin punya anak? Ini bukan anak ya, satu ini tidak selalu anak tapi tanggungan ya. Bisa anak ya, bisa orang tua ya, bisa nanti kita lihat ketentuan mengenai tanggungan ya. Atau ya wanita ataupun orang yang bercerai ya, janda ataupun duda gitu ya. Dia bisa mempunyai tanggungan yaitu tambahan penghasilan tidak kena pajaknya bertambah tadinya 54 juta
ditambah menjadi 4,5 juta jadi 58.500.000 dan seterusnya ya. Sampai yang paling banyak K3, kawin dengan ya anak 3 gitu ya, teman-teman. Jadi sampai 3 bisa masuk anak 3 dengan tanggungan 3 ya. Kemudian bagaimana menghitung penghasilan kena pajak? Ini contohnya ya. Jadi pajak terutang itu ya yaitu dari tarif dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak tadi dari neto ya dikurangi dengan PTKP untuk wajib pajak orang pribadi. Saya kira ini bisa teman-teman lihat contohnya ya. Kemudian tarifnya ini masih tarif yang lama ya. Yang tadi yang baru kita sudah lihat di Undang-Undang HPP ada tarif baru 35%. Ya. Untuk tarif badan ini ya. Ini masih yang lama, masih Undang-Undang Cipta Kerja ya. Sekarang ternyata tidak 20% tapi tetap 22% di Undang-Undang HPP ya, teman-teman ya. Nah, ini untuk UMKM atau pengusaha kecil ya bisa menggunakan dulu ada yang namanya ya tarif UMKM ya. Tarif UMKM sekarang ada tarif yang sama sekali tidak dikenakan pajak yaitu yang masih di bawah 500 juta ya. Kalau masih di angka sampai 4,8 M brutonya ya, dia dapat menggunakan mekanisme pengurangan tarif 50%, tapi ini sudah dihapus. Tarif 50% ini sudah dihapus karena dianggap tidak bermanfaat karena sudah ada tarif yang lebih ya, yang lebih yang lebih bermanfaat yaitu tarif PP23 tadi ya. Ini masih menggunakan yang mekanisme 50% ya. Tapi ada yang namanya tarif 0,5% yaitu PPh final berdasarkan PP 23 tahun 2014 ya. Jadi kalau tadi penghasilan brutonya 4,5 M ya dia bisa pakai yang tarif 0,5%. Jadi cukup bayar 22 juta saja ya untuk PPh ya badannya. PPh UMKM ya. Jadi jauh lebih mudah. Ini contoh-contoh perhitungannya teman-teman saya kira bisa baca ya. Dan juga bagaimana caranya. Saya kira itu ya untuk PPN dan PPh termasuk juga tadi Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang HPP sudah saya sampaikan. Luar biasa nih ya, udah jam 6 nih ya. Semangat Pak, sekali. Tumpang Ya. tanya, Pak. Siap. Pak Ihsan ya. Tumpang tanya. Siap. Iya. Mau tanya Pak, kalau lapor pajak Pak untuk suami istri yang bekerja, itu lebih baik disatukan atau dipisah Pak? Kalau secara hitung-hitungan nanti ya, yang digabung itu nanti akan berdampak kepada kewajiban perpajakan yang lebih kecil gitu ya, Pak Insan. Tapi kedua-duanya diperbolehkan gitu ya, diperbolehkan. Tapi nanti kalau dia menggunakan mekanisme yang digabung, ya itu akan jauh lebih lebih kecil karena nilai PTKP-nya akan lebih besar gitu Pak Ican ya. Tapi kalau mau sendiri-sendiri juga bisa gitu ya. Mau sendiri juga bisa. Artinya lebih kecil digabung Pak ya? Kewajiban perpajakan lebih kecil digabung Pak. Makanya memang dianjurkan untuk digabung gitu. Iya. Makasih Pak. Siap. Karena nanti kan teman-teman bisa carilah itu ya di YouTube apa di mana banyak ya ada simulasinya antara yang digabung dengan yang dipisah gitu ya. Nanti bisa kena lapisan tarif pajak yang lebih rendah juga ya karena kaitannya nanti dengan PTKP-nya juga yang lebih besar termasuk juga lapisan pajaknya gitu ya Pak Insan ya. Terima kasih Pak. Siap. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada nanti teman-teman bisa lanjutkan di YouTube gitu ya. Kalau sudah saya upload di YouTube ya, nanti bisa komen-komen di sana. Memang ini materinya banyak banget ya, saya juga jelasinnya sampai pusing. Ini saya stop dulu ya teman-teman. Kalau nggak di stop nanti bisa kolaps juga saya. Kita sudahi pertemuan ini. Ini ada berapa orang? 30 orang. Saya ini dulu ya, bentar ya. Saya foto dulu. Bentar ya teman-teman ya. Saya keluar dulu. Oke. Saya print screen layar. Ada 2 layar nih, banyak juga ya mahasiswanya.
Nah, daftar saya kasihkan ke siapa ya? Ke bentar. Ke Mbak Tika. Mana Mbak Tika? Mbak Tika. Izin Pak, saya Siap. pakai 2 soalnya yang notebook biar lihat enak, tapi Oh, berarti nggak ada gitu ya. gangguan suara Pak. Jadi Berarti mohon ini maaf ya, pakai nanya 2. double kalau 2 tuh. Layar kedua. Soalnya kalau pakai notebook kan lihatnya lebih enak, tapi Gitu ya. suaranya ada gangguan, jadi saya mau nggak mau Oh. pakai handphone, jadi pakai 2 Pak. Izin Pak. Siap. Oke, sudah saya abadikan semua. Nanti teman-teman juga bisa menyimak lagi di YouTube. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di pertemuan besok terakhir. Insya Allah kita akan bahas tentang sengketa pajak ya, yaitu hukum acara pengadilan pajak dan juga PK ke Mahkamah Agung atas perkara pajak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih Pak Ardiansyah. Sama-sama. Terima kasih Pak Ardiansyah. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Ardiansyah. Izin. Terima kasih, Pak. Yo, sama-sama. Terima kasih Pak.